Uh, this evening is our first meeting, so I'm going to explain to you at first related to the class and so on, related to the courses, related to the way we are going to learn and so on, to make sure that later both of us agree with the learning activities that we are going to design together. Jadi karena ini pertemuan pertama, tentu yang penting untuk kita adalah menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana sih kelas kita nanti akan berjalan, bagaimana proses pembelajaran kita, terus kemudian jadwalnya dan lain sebagainya, gitu ya. Well, uh, sebelum itu, maybe I'm going to introduce myself. Saya akan mulai memperkenalkan diri. My name is Lang. So actually, I am the founder and also the owner of Englishfit. Jadi saya kebetulan adalah yang membangun Englishfit from the first, and it's been my 6 years. Dibuka kayak ini. Tahun ke-6, uh, dan now Englishfit has been uh, servicing more than 500,000 students. Kita sudah ada lebih dari 500.000 murid dari 6 tahun itu. Dan we are operating within more than 100 teams. Kita udah lebih, timnya udah lebih dari 100. And I am very lucky to have you in my class this evening. Dan saya sangat senang ada teman-teman di kelas saya malam ini, begitu ya. Well, other than that, maybe I can introduce that in learning TOEFL later, you will be with me. Teman-teman akan belajar TOEFL bareng saya. Karena from my experience, saya membantu banyak orang untuk mempersiapkan TOEFL or even academic purposes atau academic purposes based on my background of studies and also background of the TOEFL test. Gitu ya. Jadi saya adalah mantan guru TOEFL di kampung Inggris sebelum mendirikan Englishfit. Jadi that's why I am teaching TOEFL at Englishfit too. Begitu. Nanti kita akan sama-sama belajar how to gain your TOEFL better on this case. Gitu. Nah, uh, and to make sure in this class, if you don't have any issue, I will recommend you to open the class, open the camera. Kalau teman-teman nggak ada halangan, kayak sinyal atau mungkin lagi di perjalanan dan lain sebagainya, I expect and I hope, I really appreciate if you can turn on your camera to get more intensive in learning, supaya teman-teman juga lebih apa namanya, lebih enak belajarnya, bisa turn on camera, it can be more interactive. Like Mas Santana, thank you for turning on your camera. Then if you are in other cases, maybe you cannot turn on the camera. Kalau mungkin teman-teman lagi ada itu nggak bisa turn on camera juga nggak apa-apa. I will respect. The most important, you can follow the class and we can learn together. Kita bisa belajar bersama ya terkait dengan TOEFL. Well, teman-teman, about the TOEFL, kita akan mulai nanti perkenalannya sambil jalan ya, karena banyak nanti kalau perkenalan sayang waktunya itu habis di perkenalan satu persatu, nanti teman-teman akan habis waktunya. Jadi kita akan kenalannya tuh nanti ketika diskusi tentang soal, sebelum umum nanti kenalan bagaimana dan semua. Well, kita akan share your screen. Wait a moment. Nah, jadi the first, your facilities on learning TOEFL. Fasilitas teman-teman belajar TOEFL bersama saya. Yang pertama, uh, teman-teman akan mendapatkan course, beberapa 3 program at least materi pembelajaran yang saya buat. Yang pertama yang teman-teman pasti dapatkan adalah Grammar for TOEFL Hack.
This is the lesson. Ini adalah uh, penjelasan saya terkait dengan TOEFL grammar. Untuk materi-materi TOEFL yang akan saya jelaskan, semuanya sudah ada di video sini sebenarnya. Nah, nanti di kelas akan saya jelaskan ulang. Di selain video, di sini juga ada exercise yang teman-teman bisa kerjakan. Kalau teman-teman kerjakan tadinya seperti ini, kerjakan nanti teman-teman bisa melihat hasilnya and also bisa melihat penjelasannya why good and correct and incorrectnya. Ini pertama, namanya grammar for TOEFL hack. This is the lesson for uh, grammar, TOEFL sesi grammar. Other than that, teman-teman juga ada kelas yang namanya TOEFL listening mastery. Nah, as the name listening mastery, karena namanya listening mastery, tentu ini adalah penjelasan tentang listening. All of the lessons I already explained here. Sudah tak jelaskan di sini. Nah, teman-teman, selain video penjelasan dari teorinya, saya juga di sini menyertakan buku untuk teman-teman bisa baca secara langsung. You can open this on app or web. Teman-teman bisa buka dari web ataupun apps ya di English State gitu. Di akun teman-teman. Semuanya sudah ada. Selain book here, ada juga exercisesnya. Sama exercisesnya semua materi pasti ada exercises yang teman-teman bisa lakukan. This is the second, listening. Nah, terus kemudian setelah after listening ada juga reading. The same thing, reading materi dan juga soalnya. You can work on this. Sehingga if you cannot follow the class, kalau kamu tidak bisa mengikuti kelas, not only from the recording, bukan hanya dari recording kamu bisa mengikuti, tapi juga dari mengakses materi. Nanti dari akun kelas saya, here in kelas saya, terus kemudian nanti teman-teman bisa melihat akses materinya. If you haven't got it, kalau teman-teman ngecek nih di akunnya, aduh aku belum dapat ternyata, gitu kan. Nah, teman-teman bisa chat di admin bilang, oh aku belum dapat lesson, saya belum dapat apa, belum dapat materinya untuk TOEFL Master Class gitu. And later it can be akan diaktifkan kalau teman-teman belum ada begitu ya. Santai. eh itu terus kemudian kota yang lain juga nanti teman-teman akan dapat certification test. Jadi ada 2 tes TOEFL minimal yang diaktifkan di tempat teman-teman. Nah, what I recommend dari tes ini teman-teman bisa memulai satu pada saat kelas baru dimulai kayak gini nih di awal-awal teman-teman udah mulai tes sekali. Nah, nanti di bagian akhir ketika sudah selesai teman-teman bisa ngetes lagi to see how is your improvement. Bagaimana sih sebenarnya improvement uh, teman-teman begitu? Apakah teman-teman mengalami peningkatan atau tidak like that? Nah, now teman-teman boleh dicek di akunnya. Kalau yang belum ada belum ada aksesnya, you might inform in admin or directly in the group. Ya di grup langsung dibilang aku belum dapat kayak gitu juga nggak apa-apa. Seandainya teman-teman belum dapat aksesnya. Now I place you. Silahkan teman-teman sambil ngecek sebentar gitu. Pastikan login akunnya sesuai dengan akun yang teman-teman daftarkan ya, email yang kemarin didaftarkan ke admin begitu. Boleh dicek. Ada yang belum dapat karena nanti kita banyak menggunakan those lessons. Yang sudah dapat boleh kasih tanda, terus yang belum dapat juga bisa dikasih tanda. So later di uh, teaching very reverse to this. Nanti pengajarannya soalnya sangat menggunakan itu. Kalau teman-teman belum ternyata banyak yang belum dapat, nanti
juga kita repot untuk go forward. Bahkan ya dicek teman-teman. Kita kasih waktu ya sebentar untuk ngecek. Yang sudah ada boleh di set ya. Oh, sudah kayak gitu. Saya ingin melihat berapa banyak yang sudah dapat aksesnya, berapa banyak yang belum. Ngaksesnya di englishword.com setelah login di bagian kelas saya. Oke, di bagian kelas saya, terus nanti ada di button learning package. Ada yang sudah dapat aksesnya? Ada yang sudah dapat aksesnya? Oke, sudah. Mr. Santana sudah. Dan good, ada orang sudah. Mantap. Oke, nice. Oke, tiga orang sudah ya. Nah, yang belum, kalau sudah banyak yang sudah, nanti bisa diinfo di grup. Belum dapat begitu ya. Oke, well good. Nah, kalau sudah, now let's we go on. Sekarang kita akan mulai kalau sudah teman-teman sudah pada dapat di akses on this novel. Baik teman-teman, when you are taking TOEFL Masterclass, ketika teman-teman mengambil TOEFL Masterclass, I do believe some of you have taken the test, and some of you even you just know the TOEFL, but deeply not doing the research about the TOEFL itself. Jadi beberapa mungkin eh, sudah ini ya, sudah pernah tes, tahu skornya gitu. Tapi beberapa mungkin juga belum gitu, belum pernah tes sehingga mungkin teman-teman nanti bingung. Sehingga aku akan melakukan penjelasannya dari awal dulu. Well, hmm, oke. Begini teman-teman, related to TOEFL, jadi terkait dengan TOEFL gitu ya. TOEFL ini adalah eh, brand dagang dari namanya ETS, Educational Testing Services. As the history, sejarahnya begini. Previously, American country, or America, just United States, becomes very central of education development in the world. Jadi pendidikan di Amerika itu dulu menjadi pusatnya, sangat pusatnya. Mungkin sampai hari ini ya, tapi kalau hari ini banyak saingannya. Sehingga so many foreigners they are trying to come to America, but American university, American schools are confused, either accepting or decline the registrants or applicants from the foreign students because they are afraid if the foreigners cannot follow the class or they cannot follow the lecture due to the speaking or the English skill. Jadi ketika banyak yang mendaftar, anak-anak dari luar Amerika gitu ya, banyak yang mendaftar. Institusi pendidikan di Amerika, kampus dan sekolah itu mulai kebingungan. Ini kita terima nggak ya? Nanti kalau kita terima, ya kalau mereka bisa mengikuti perkuliahan. Kalau enggak, bagaimana? Bahasa Inggrisnya emang bisa ngikutin atau enggak? Sehingga these problems become very ini ya bisa menjadi sangat sangat ini ada yang itu syaratnya. Jadi sangat what's that? Bisa menjadi sangat peluang bagus untuk ITS mengembangkan namanya TOEFL. Nah, TOEFL ini adalah Test of English for Foreign Language. Jadi tes TOEFL ini digunakan untuk gitu ya, untuk uh, menguji kemampuan bahasa Inggris orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris.
Sehingga orang yang dari negara berbahasa Inggris itu nggak perlu TOEFL. That's a TOEFL. Nah, karena tujuannya tadi for academic, maka TOEFL itu secara tes disesuaikan dengan academic purpose. Karena tadi tujuannya yang ingin menggunakan adalah para kampus, para sekolah gitu ya. Sehingga yang di apa namanya? Yang soal tadi disesuaikan dengan kebutuhan akademik, kebutuhan perkuliahan. Nah, it becomes ini menjadi clue buat teman-teman bahwa if you want to gain, ya kalau kamu pengen mendapatkan skor tinggi, maka you have to be familiar about the academic vocabulary. Pertama, maka kamu harus familiar dengan academic vocabulary atau academic topic gitu ya, topik-topik akademik. Topik-topik akademik ini ya seputar perkuliahan. Nah, terus kemudian selain itu, selain academic vocabulary, juga tentang American slang. Yang kedua, juga tentang American slang-nya. Karena ini didesain sangat Amerika sekali. TOEFL itu sangat Amerika sekali. Sehingga sejarah Amerika, bisnis di Amerika, makanan di Amerika, budaya di Amerika, itu akan sering membantu teman-teman ketika mengerjakan this TOEFL. Ketika mengerjakan TOEFL ini, like that. Nah, TOEFL ini perkembangannya, teman-teman, the improvement, gitu ya. Ini yang ikut coret-coret, plus you might stop it. Uh, Apa ini tadi? Nah, ketika teman-teman ngomongin tadi TOEFL dibikin sama ITS, TOEFL itu mengalami perkembangan. At the very first time, ketika pertama kali dikembangkan, TOEFL itu disebut sebagai PBT. That is paper based test. Ada namanya paper based test. PBT ini gampangnya tak tulis di bawahnya biar teman-teman nggak lupa adalah paper based test. Ujiannya masih dibagikan kertas, audionya diputar via microphones and so on kayak gitu ya. Nah, ini uh, disebut dengan paper based test. Ini generasi pertama dari TOEFL. Nah, after PDT, the development of computers coming to uh, the globalization, gitu ya. Setelah paper ini sudah digunakan di mana-mana, akhirnya ada perkembangan komputer. Sehingga ada selanjutnya yang disebut CBT, that is Computer Based Test. Tesnya itu menggunakan komputer, maka disebut sebagai Computer Based Test. Computer Based Test udah sampai di mana-mana. Lalu kemudian yang terakhir berkembang menjadi IDT, that is Internet Based Test. Oke, to get you not confused, jelaskan satu-satu. PBT dan CBT ini memiliki kesamaannya apa? That is on listening. Yang diujikan ada listening, reading, and grammar atau writing ya, and grammar. Ini yang diujikan. Nah, di dua ini diujikan dan digunakan di berbagai negara. While terus kemudian muncul satu masalah. Oh, di Indonesia, orang-orang Indonesia sebelum ke Amerika pengen tes TOEFL dulu nih di Indonesia. Biar nanti kalau nggak lulus, ya nggak usah jauh-jauh deh nyampe Amerika, ternyata nggak lulus tes. Yang dari Malaysia juga sama, yang dari Thailand juga sama. Makanya dia make a partnership dari negara-negara yang mereka buat partnership. Oh ya udah, biar TOEFL itu nggak usah tes di Amerika, bisa tes di negara masing-masing. Maka dia ada namanya IPP. Nah, TOEFL PBT dan CBT itu berkolaborasi dengan institusi-institusi yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan tes dengan nama TOEFL IPP. That is institutional. Ya. Jadi yang menyelenggarakan TOEFL itu nggak di Amerika langsung by ITS, tapi yang menyelenggarakan adalah partner dari TOEFL, like English Fit,
terus kemudian like university itu disebut dengan ITP. Nah, ITP ini partner-partnernya ITS ini tersebar di seluruh dunia, like that. Nah, that's called ITP. Di sini PBT, CBT ataupun ITP ini dua-dua sama, cuman pengambilannya yang beda. Kalau by paper ya berarti ITP paper based test. Kalau by computer berarti ITP computer based test kayak gitu. Nah, skornya itu antara 300 sampai 677. That's the score. Okay, that's the lowest and the worst. So even you don't work for the TOEFL, like you just crossing without anything, you get not less than 300. Kalau seandainya teman-teman ngerjain hafal aja gitu, teman-teman nggak akan lebih kecil skornya dari 300, minimal 300 teman-teman dapat skor itu. Like that. Nah, di Indonesia ini yang paling banyak digunakan dan kita akan belajar banyak tentang ini. Nah, terus lately the development of the internet, pengembangan internet ada IDT. Nah, di IDT ini sudah ada penyesuaian model tesnya. Yang tadi listening, reading, and grammar, it becomes menjadi speaking, reading, listening, and speaking. Nah, ada 4 juta. Bukan hanya itu, harganya berkali-kali lipat berbeda. Di sini harganya yang di sini ratusan, di sini menjadi 3 juta plus. Harganya menjadi 3 juta lebih. Like that. So, which one we are going to learn? Kita akan belajar yang di sini. How to gain 600 from TOEFL. Sehingga kita akan fokus pada 3 sesi, listening, reading, and grammar. Like that. Jadi teman-teman nanti kalau ditanya, TOEFL-nya mau ngambil apa? You know what you're going to take. Dan juga kalau kemarin teman-teman ngambil TOEFL for CPNS gitu seandainya kemarin ada yang teman-teman daftar CPNS, teman-teman pasti bingung. Dia mempersyaratkan TOEFL ITP, tapi skornya itu menggunakan 60-an sampai 111 gitu ya. Menggunakan level score ini. Ini adalah TOEFL IDP. Nah, sementara pemerintah kemarin menggunakan skor ITP, tapi info skornya adalah 60 sampai 111. Nah, ini kesalahan. To prove it, ya, untuk menunjukkan bahwa kemarin sistem administrasi TOEFL pendaftaran CPNS gitu ya, itu mengalami kesalahan, I will show you. Okay. Interesting. Nah, if you're browsing on the internet, kalau kamu browsing di internet, dimanapun sumbernya, maka skor TOEFL ITP itu adalah ratusan seperti ini. 330 sampai 667, 300 sampai 667. Something like that. Akan selalu kisaran ini. Not only in Indonesia, bukan hanya di Indonesia. If you are looking for, kalau kamu cari ya, di luar negeri pun, ya it will be the same. Nah, kamu akan sama aja. Looking at it, sama aja. Skornya seperti itu. It will be not less than that. Tidak akan lebih kurang dari itu. Sementara kalau TOEFL IBT, gitu ya, IBT itu dari 0 sampai 120 on the same. Nah, while if you experience yesterday CPNS, gitu ya, mengalami CPNS, punya ITP tapi kok seharga 100, apa kok seharga, skornya maksimal 120, itu ada kesalahan. English have
protes with the situation gitu. Kita sudah melayangkan protes ke pemerintah terkait dengan penyelenggaraan CPNS terkait ini, tapi mereka tidak merespon dan banyak juga institusi tes TOEFL yang melayangkan komplain terhadap ini, tapi mereka tidak mengalami memberikan respon. And how could it happen? Kenapa ini terjadi? Karena pemerintah sebenarnya tidak mendalami about the TOEFL and so on. Dia hanya mensyaratkan saja. And if yes, it's about the TOEFL IBT. The government is actually crazy. Kalau seandainya yang digunakan tuh benar-benar TOEFL IBT, apa IBT, maka pemerintahnya itu sangat memaksakan karena harganya kan 3 juta. Ya kali kita mau daftar CPNS belum tentu lulus, tapi harus membayar tes harga 3 juta. Ini kan tidak masuk akal. Data things-nya nggak masuk akal ya. That's why kalau besok the next time atau nanti teman-teman pengen tes apapun dan mempersyaratkan TOEFL IBT, you have to confirm, is it real? Harganya segitu dan dipersyaratkan Sudah. TOEFL IBT atau ITP-nya. That, yeah, that's the thing. Itu yang teman-teman harus tahu. So once you do the test and so on, ketika teman-teman double mute sama di ini kayaknya ada yang on. Ketika ada yang uh, tes tes TOEFL, apa mempersyaratkan tes TOEFL, dia pakai IBT untuk keperluan yang not that ini, yang belum pasti, harusnya itu salah. Harusnya that's not IBT. Pasti harusnya adalah ITP. Ya, you might confirm again. Teman-teman bisa konfirmasi seandainya melamar pekerjaan kok persyaratannya TOEFL IBT itu kebangetan harusnya. Ya, nggak worth it in my opinion karena belum tentu apa namanya belum tentu diterima tapi harus mengeluarkan uang 3 juta. That's very expensive for that. Like that. Nah, terus bagaimana konsep belajar kita terhadap tiga skill itu tadi? After you know what exactly TOEFL, kita akan membahas bagaimana cara teman-teman bisa mencapai this score. Supaya teman-teman bisa mencapai skor apa namanya 600, the several ways. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan kalau teman-teman pengen mencapai 600 skornya, plus 600. How it could happen. Bagaimana uh, skor 600 ini bisa terjadi gitu ya. Lalu serious screen. Can you see my screen? Yep, not yet. Okay, you can see my screen and now we go di sini biar nggak diikut coret-coret. Oke, begini konsepnya teman-teman. So, 600 itu berapa persen sih dari the whole of TOEFL gitu ya. Jadi, if you do the TOEFL dengan tiga, wait, mm, mm, mm. Dengan skor 600, maka at least ya, at least teman-teman itu benernya adalah 80%. If you want to gain 600, maka minimal 80% dari soal itu teman-teman benar. 80% plus. It means, artinya, kalau di listening 80% benar, structure 80% benar, reading 80% benar, teman-teman bisa mendapatkan skor 600. So every day, I will always validate how many percent did you get correct from the exercises. Nanti setiap hari akan tak tanya teman-teman berapa benarnya dari soal
yang tak berikan begitu. Nah, di sini kita akan membagi karena ada reading, gitu ya, ada reading, ada listening, ada grammar. Ini berdasarkan urutan kesulitannya. Based on the difficulty in Indonesia most of the time di Indonesia, maka tingkat kesulitannya itu paling mudah adalah on reading. Reading ini nih paling mudah. Then after that we go to the listen. Kita ke listening, paling mudah kedua. Dan yang tersulit adalah on grammar. Ini most of the time will also like that. Kenapa begitu? Because Indonesians is passive English users. Karena di Indonesia itu rata-rata adalah passive English users. Jadi pengguna bahasa Inggris pasif. Kalau pengguna bahasa Inggris pasif, maka dia bisa membaca dan mendengar dengan baik, tapi tidak bisa menulis dan ngomong dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Sehingga wajar listening dan reading menjadi potensial for, sementara grammar dan speaking kemungkinan besar akan menjadi challenge terberat begitu. Nah, kita akan mulai improve-nya dari reading, teman. Kita akan mulai dari reading from the very first meeting this evening. Dari meeting pertama kita malam ini. Let's start ya, Mali. Kita mulai dari reading dulu. Nah, reading teman-teman, you will have di dalam reading, on reading, the time, waktunya itu panjang teman-teman. Waktunya panjang. So you don't need to worry. Karena about the time, tentang waktunya itu sekitar 55 sampai 60 menit. It's very long. Waktunya sangat panjang. 55 sampai 60 menit. Dan they will give you the exercise gitu ya. Teman-teman akan dapat 50 exercise. And it means satu soalnya itu 1 menit lebih. More than 1 minute. Satu soalnya itu lebih dari 1 menit. That's very ini ya, sangat luas sekali waktu yang diberikan, sangat banyak. And the typical exercise-nya itu cuma ada 2. Gede banget tuh. Oke, I'll mute. Ya. Nah, the typical exercise cuma ada 2. That is about the content. Dia akan menanyakan isi kontennya atau isi bacaannya, or the vocabulary. Dia akan nanyain tentang vocabulary. That thing. Cuman ada 2 tipikal. So that will not that difficult. Tidak akan sesusah itu untuk teman-teman mengerjakan. Nah, dan kita akan bahas dari yang pertama, that is on the content. Kita akan mulai yang pertama dari how to answer the reading on the content exercises. Content exercises, dia membaginya menjadi beberapa topik pembahasan. Yang pertama, teman-teman, kita menyebutnya sebagai main idea. Dia nanyain teman-teman tentang gimana sih ide pokok dari sebuah kalimat ini, dari sebuah bacaan ini, dari sebuah paragraf ini, something like that, gitu. Makanya main ideas ini dia hanya akan menanyakan topik atau title and the structure, tentang structure of the idea. Nah, untuk bisa menjawab tipikal soal seperti ini, very simple. Coba perhatikan when you are at elementary school or at
junior high school, ketika teman-teman SD atau SMP ya, teman-teman mengenal segitiga semacam ini, atau segitiga semacam ini, atau bangun ruang seperti ini. Nah, hanya kunci pertama teman-teman hafal tiga formula ini. Bayangin ketika kamu menulis distance di bagian ini, ya, bagian sini ini nih adalah ide pokoknya. Ya, this is ide pokok. This is adalah the main idea. Sehingga setiap kamu membaca bacaan, kemungkinan besar ide pokoknya akan ada di bagian pertama dalam kalimat tersebut. Oke. Lalu sisanya apa? Maka sisanya yang di sini nih, sisanya the are yang di sini ini disebut sebagai support sentence atau kalimat pendukung. So, to conclude, untuk menyimpulkan, segampangnya adalah kalau kamu ditanya what is the topic of the passage, apa topik dari bacaan ini? Kemungkinan pertama, tinggal kamu baca kalimat pertamanya saja. It's enough. Dari kalimat pertamanya saja cukup. Oke. Nah, waduh nggak ketemu nih dari kalimat pertama. Maka don't read the middle. Jangan baca yang bagian tengahnya. But you have to read the end. Kamu harus baca di bagian akhir. Karena the possibility they flip the order. Mereka membalikkan strukturnya sehingga ide pokoknya ada di sini, main idea, baru diawal-awali dengan yang namanya support tadi, support sentence. Gitu. Jadi dibaca pertama kalimat pertamanya. Kalau udah ketemu ya di situ. Kalau nggak ketemu lari ke bagian akhir. Atau bagian pertama bingung, di bagian belakang juga bingung. Maka maybe dia menggunakan combination. Ditaruh sedikit di bagian depan, sedikit lagi di bagian belakang, sehingga ide pokoknya dipisah berada di dua tempat. Main idea, di sini main idea, dan sisanya ini adalah support. Begitu. Ini untuk menjawab ide pokok. Later we'll have the exam. Nanti kita akan ada exam. Nah, di sini disebut dengan deduktif, induktif, dan di sini campuran. Like that. The simple way. This three things yang teman-teman akan gunakan ketika mengerjakan soal. But pahami the passage that we will have. Passage yang kamu akan dapatkan, gitu ya. Teks bacaan yang akan kamu dapatkan. Ada possible seperti ini. Teks bacaannya kemungkinan akan seperti ini. Only one paragraph. Seandainya cuma satu paragraf, maka gitu ya, maka ide pokoknya itu tuh di sini atau di sini. Ya, di dua hal ini. Tapi kalau if you have more than one paragraph, kalau ternyata ide pokoknya itu apa paragraf yang kamu dapatkan itu lebih dari satu paragraf, let's say dua, let's say tiga, gitu ya, let's say empat atau berapapun paragrafnya, maka kamu harus mengkonklusikan, kamu harus menggabungkan dari paragraf satu, paragraf 2,
gitu ya. Terus kemudian ya paragraf. Yang dibaca adalah di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Kalau seandainya satu paragraf maka cukup di sini saja. Kalau dua maka di sini dan di sini. Ya, dua paragraf ini. Kalau tiga ya dibaca, ya, disimpulkan. And remember, dan ingat mereka akan menggunakan ya A to A1 atau A2 atau A3. Maksudnya gimana? Mungkin kosakatanya akan dirubah, tapi maknanya sama. Andainya gitu ya. Jangan berharap seandainya dia akan menyampaikan di sini phone, terus kemudian akan dalam pilihan jawabannya adalah phone. Tidak, tidak seperti ini. Tapi akan berubah. Mungkin phone dirubah menjadi seluler. Gitu. Ada parafrase yang dia akan gunakan di dalam soal tersebut. Sehingga get the meaning, not the vocabularies. Dapatkan maknanya, bukan vocabnya when you are reading. Ketika kamu membaca. Dapetin maknanya, bukan vocabnya. That's the first thing. Itu lesson pertama yang kita bahas. Terus, kita kan tadi ada dua ya. Ada topik dan ada structure. Sekarang kita ke structure. Nah, kalau di dalam structure, as a simple, saya geser ke sini. Kalau di structure itu, teman-teman pernah mendengar bahwa kalau kamu nulis itu harus nyambung. Kalau kamu nulis itu harus terstruktur. Begitu kan? Nah, makanya ketika kamu ditanya, pertanyaannya adalah di ideas, organization, atau structures. Kalau kamu ditanya tentang bagaimana struktur idenya, bagaimana uh, pembahasannya, bagaimana topik disampaikan, bagaimana organisasi idenya, yang kamu harus lakukan adalah bagaimana the sentence atau the paragraph itu saling berkorelasi. Apakah paragraf pertama mendukung paragraf kedua atau saling bertolak belakang? Caranya gimana melihatnya? Ya dilihat di sini ngomongin apa, di sini ngomongin apa. As examples, di sini ngomongin seandainya penyebab hujan. Ternyata di bawahnya dia ngomongin penyebab hujan lainnya, ya, hujan lainnya. Maka ini kan saling mendukung, dua-duanya saling mendukung. Tapi bisa saja kalimat itu ditulis seandainya yang paragraf pertama adalah keuntungan, keuntungan apa ya, saham, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kerugian saham, maka ini saling kontra, begitu. You see how the structures disusun di dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, to get you easier untuk membuat teman-teman lebih memahami, I will go to the exercise. Kita akan melihat pada soalnya biar lebih gampang. Wait a moment. Can you see my screen or not yet? Ini ada yang ini bisa melihat ini kan?
Not yet ya, belum melihat ya. Oke, oke. Hmm. Ya. Coba teman-teman lihat di sini. Di sini kemarin di batch 27 kita ada exercise teman-teman yang hasilnya ya, seperti ini. Ada yang dapat 9, tertinggi dapat 9, gitu ya. Nggak ada yang dapat 10. Nah, I will share the same exercises. Aku akan share the same exercises to you, teman-teman. Uh, Take a look in the chat, gitu ya. Silahkan dilihat di chat. If you click this, kalau seandainya teman-teman klik, nanti akan langsung seperti ini. Nah, you might start mulai quiz. Nah, aku akan tungguin nanti hasilnya akan langsung terlihat di sini on the result. Siapa yang tertinggi dan lain sebagainya. After all of you work on it, setelah semuanya teman-teman ngerjain, kita akan bahas. So, that's how we will learn. Begitu cara kita akan belajar. Tak jelasin, nanti teman-teman akan mengerjakan, terus kemudian setelah itu teman-teman kita bahas bersama begitu. Can you click? Ingat ngekliknya pakai boleh pakai apps ataupun pakai web dan pastikan login di akun teman-teman ya nanti. Kalau yang nggak bisa plus let me know. Kalau nggak bisa eh, tolong info saya. Udah saya share link exercisesnya in the queue. It will be like this one. Nah, nanti langsung mulai ada kayak gitu. Nah, nanti waktunya 15 menit apa 13 menit berjalan. Ada yang kalau yang udah bisa info, yang belum bisa info ya. I am waiting here. Aku nungguin teman-teman untuk ngerjain di hasilnya. Gitu nih. Nanti I kalau already udah, opened it, Miss Cha. oke, good luck ya. Kalau yang udah, selamat mengerjakan. I am waiting. Kita tunggu di reportnya nih. Oh, itu sudah. So good luck with that. Selamat mengakses. Teman-teman.
Okay, the first finisher that is Muhammad Iksan Basri with the six. Baru satu orang yang selesai, Muhammad Iksan Basri dengan 6 skornya. Masih ada kesempatan untuk lebih tinggi, guys. Silahkan dilanjutkan. I just finished doing the attendance list. Terima kasih yang sudah hadir malam ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan selesai. Good luck already. Rochi, the highest yang 10 ya. Very nice nih. Rochi, Steven Monte, 10. Nimade Ayu, ada 9. Wih, dahsyat. Keren, keren. Very nice exercise. Ini dapat. Ayo, yang lain. Benefit waktunya terus berjalan. Will give berapa menit lagi ya? 5 menit lagi kali ya? 5 minutes more? Maksimal kita kasih waktu 5 menit lagi ya. Biar nanti kita nggak terlalu banyak tunggunya ya. Oke, kita tunggu 5 minute more. Tadi yang tertinggi pada apa tadi tertinggi?
Rocky ya, Rocky. Apakah ada yang lain bisa menyamai? But the 10, it means it was even better than with the previous exercise, yeah, with the previous students or the previous batch. Lebih bagus daripada batch sebelumnya. Very nice, I like it. Some of you. Wah, wih, very nice. Sudah banyak nih yang sudah. Ada Roci 10, Elnata, Kaliana, Pria, kita juga 10, Nimade, Akmal, that's very nice. Dapat 9 dan 8, kayaknya udah banyak yang ngerjain. Nazwa, Zahira Lintang dapat 5, Hairani, Afifah Pohan dapat 6. Oke, sambil kayaknya ada beberapa orang ya yang datang. Let me count how many. 29 dikurang 2, 28. 28 di 26. And it's already berapa orang nih yang mengerjakan. Kita lihat. 17. Ya, ada berapa orang lagi tuh? Dari 26. Ya, 9 orang yang belum mengerjakan. Oke, belum selesai. Banyak lagi. Yuli, ketiga. Oke, very nice. Kita mulai pembahasannya ya teman-teman, biar waktunya nanti nggak habis. Eh, let's start. Mari kita mulai dari yang soal pertama. I want to talk to, tak urutin aja. Dari Agneta, what was your answer for number one? Jawaban pertama itu apa? Nomor satu, alasannya apa? Agneta, kenalan dulu ya. What's your name and how should I call you? Where are you from? Agneta, please. Agneta, no voice. Halo, Agneta. Oh, masih di jalan. Oke. Pas itu Aura Maidani. Aura Madani ini. Aura Madani. Aura Madani. Hai Mister, Yes. Number two, what was your answer and why? Kenalan dulu. Siapa namanya? Gimana manggil kamu? Terus, where are you from? Dari mana? nama saya, my name is Aura. Mm-mm. You can call me, just call me Aura. I'm Mm-mm. from Depok. Oh, Depok. Wah, very nice. Oke, nomor satu. Jawabannya apa and why? Alhamdulillah. The main idea of the place. My answer is the transformation caused by the industrial revolution. Mm-mm. Let's check. Kenapa jawabannya begitu? Uh, karena ngambil dari the first paragraph yang first sentence-nya itu. Mm-mm. Ini Iya, iya, sampai sini begitu? iya sampai around the world. Mm-mm. Let's check. The ya, the Very nice, betul ya. Nah, ini juga disupport dengan yang kedua juga ya, jangan salah. As the result, the industrial revolution is expanded as many people migrated from rural to urban. Very nice. ya, Nah, jadi enggak semua soal harus dibaca langsung gitu ya. Very nice. Correct. Thank you, Aura. The next number two. Ya, benar. Kita ke nomor dua by siapa nih? Chandra Cynthia Devi. Boleh. Chandra Cynthia Devi.
Chandra, 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 Snow kayaknya ya. Elnata dan Elnata. Mister. Halo, please introduce yourself first. Ayo, kenalkan diri dulu. Jangan lupa di-unmute. Um, Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elnata. Saya dari Magelang. Oh, Magelang, that's my neighbors ya, tetangga kabupaten. Eh, kenapa pilih nomor 2 itu? Apa jawabannya? Why? What was the answer? Number 2 and why? Kenapa jawabannya? What is the main Nomor idea? dua, nomor Mm-mm, dua itu saya pilih A karena tadi sebelumnya karena mm-mm, diajarkan kalau cara membaca main idea itu dibaca dari kalimat pertama dan kalimat mm, terakhirnya. mm. Terus di sini saya langsung fokus pada yang kalimat terakhir di paragraf pertama itu ada kata this also led, itu artinya kurang lebih sama seperti jawaban yang seperti mengarah pada apanya, eh, mengarah untuk ke arah yang lebih maju gitu. Menurut saya Oke, seperti itu. let's check. Very nice, betul ya. Nah, kenapa? Itu udah benar cara jawabnya bahwa yang pada bagian pertama, as we can see, di bagian in early, ada di bagian di sini ya, di paragraf pertama ini. In early stages of the Industrial Revolution, factories were predominantly powered by a water or steam engine, allowing mass production of goods. Jadi pada saat pertama kali awal-awal revolusi industri, doa ini tuh translated atau no? Perlu nggak aku translate atau enggak teman? Perlu ditranslate atau enggak? Enggak ya. Oke, Enggak. nggak perlu ya. Nah, terus factories were predominantly powered by water or steam engine following mass production of goods. Oke, secara pertumbuhan di awalnya seperti itu. Ada water and steam engine untuk mass production of goods, barang ya, produksi mass barang. Nah, terus kemudian ditutup pada ini, however, this also led to the rapid. Ini mengarah atau mendukung perkembangan, menuju pada perkembangan uh, industrinya, monotonous work for laborers, tapi juga uh, apa namanya, buruh yang monoton, gitu ya, pekerjaannya monoton, who now face long hours in unsafe and often unhealthy working conditions. Maka the rise of factory system during the industrial revolution, system of worknya, that's very nice. Thank you, Helata, for the answers. It's correct. Nomor 2, jawabannya adalah uh, A. Gitu ya. Very nice, thank you. Kita lanjut ke nomor 3. Go to Elsa. Please, Elsa. Hello, Mr. Hello, please. Uh, Hello, I'm Elsa Ida Maharani. You can call me Elsa. I'm from Purwokerto, Central Java. Purwokerto, Sentral Yes. Java. Oke, Purwokerto itu kabupatennya, Pak? Kabupatennya Banyumas. Oh, Banyumas ya, but lebih terkenal Purwokertonya ya. Iya. Okay. So what is your answer for number 3? I'm How? sorry, I got wrong. Kenapa? Um, Mungkin kurang baca juga. Mm-mm. Saya Eh, jawabnya yang C. Yang C. To check as mistaken. Yang benar adalah uh, Hmm. B.
Ditandai dengan apa? Overtime. Overtime tuh semakin waktu berlalu gitu ya, seiring berjalannya waktu, the effect of interpretation extended. Extended itu bertambah gitu, beyond the factory floor. Bukan hanya pada factory-nya aja gitu. Jadi semakin buruk lah kondisinya ya di effect itu gitu. Efeknya semakin membesar. Berarti kan mendukung the previously. Karena dengan kata overtime, the effect of lesson extended, berkembang terus. Artinya, what the previously yang dia sudah disampaikan, efeknya berlanjut. Nah, berlanjut itu, maka it discuss the improvement in conditions tadi yang kamu harapkan, itu salah. Karena yang benar adalah it continues the discussion of the factory. Dia melanjutkan yang di sini, yang benar continues the discussions of factory work and its on social and economic impact. Sehingga kalau kamu pengen gampangnya gitu ya melihat relationsnya dari apa perbedaannya main ideas dan structure itu, kalau main ideas antara setiap awal di sini yaitu kamu cari konklusinya apa. Kalau ngomongin tentang main ideas itu setiap paragrafnya itu apa konklusinya gitu ya, apa konklusinya atau apa kesimpulannya. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah structures, ya, how does it target relate kayak gitu tuh, model-model kayak gitu. Kalau ada structure, yang ditanya itu strukturnya, maka antara paragraf itu bagaimana hubungannya, how the relation, relasinya. Apakah saling mendukung, saling meneruskan, saling menolak, like that. Cara baca dan mencarinya sama, on the same place begitu. Sehingga di bagian yang sama kamu bisa menjawab dua tipe soal. Thank you Elsa for ini ya untuk membantu berdiskusi. Okay, Mister. Thank you. Thank you. Dan next kita lanjut ke Fadila Nur. Fadila Nur for number 4. Fadila. I'm from Bojonegoro. Oh, Fadila Nur dari Bojonegoro. Oke, please. Nomor 4, Fadila. Jawabannya B, B, kenapa? dikarenakan itu bagian yang menyoroti the environment. Mm-mm. Ini ya, kamu baca pasti di bagian sini dan di bagian sini. Oh iya. Mm-mm. Hmm, Climate change is one of the most pressing issues facing the world today. Ngomongin tentang climate change. Kenapa? Sebabnya the consequences of climate change and beyond the environment. Apakah benar? Jawabannya B, let's check. Very nice. Yaitu tentang bahwa the environmental and societal impact of the climate change. Karena udah langsung dibahas di awal gitu ya. That's very nice. Betul. Thank you Fadila for the answer ya untuk jawaban. Terus kita lanjut ke Firman. Jawab pertama nih dari dalam urutan Firman number 5 Firman. Halo Firman. Okay, Mister. Yes, number 5 please. Hello. Yes, halo. Yes. My name Akmal Firmana. You can Hmm. call me Akmal. I am from Oke. Ponorogo, East Java, Oh, Jawa Ponorogo. Timur. Ya, baik. Oke, very Nomor nice. 5. 5, what is your answer? Nomor 5 jawaban saya yang A. It's safe from discussing Ya. environmental changes on the social. Kenapa begitu? Eh, Kalau saya karena di paragraf 1 membahas tentang apa namanya perubahan
cuaca, kemudian Hmm. dilanjutkan di paragraf kedua itu perubahan cuaca di apa dalam hal lingkungan dan ekonomi sosial gitu. Jadi apa nyambungnya ke situ aja di kalimat pertama. Oke, let's Yang check. paragraf. Very nice, betul ya. Karena di yang pertama ini climate change is one of the most pressing issues faced in the world today. Kalau dilanjutkan ini, the warming impact has been linked a number of environmental changes, including more frequent and severe weather and so on. Sementara dilanjutkannya dengan the consequences of climate change extend beyond the environment, bukan hanya tentang environment, tapi juga sampai as the impact of climate change become more evident, government and organizations ini sampai ke hal-hal lain, ya, a kind of industry sampai ke situ. That's very nice. Maka shift from discussing environmental changes to the social and economic impact of the climate change. Very nice. Thank you, Akmal, for Yes. saying. Oke, kita lanjut setelah Akmal. Now we go to Gita Wijaya, number 6. Hello, Mister. Halo Gita. Where are you from? Hello. I'm from Bekasi. Bekasi. Oke. Yes. Yo, number 6. Untuk jawaban yang nomor 6, aku jawab yang B, the transformation of communication itu. Kenapa begitu? Soalnya yang bagian pertama itu dia ngebahas tentang dampak keseluruhan internet. Mm-hmm. Jadi saya milih itu. Okay, let's check. Very nice. The transformations of communications through the internet and social media. Karena dilihat langsung the development of the internet has drastically transformed communication following people around the world to connect instantaneously. Terus dilanjutkan dengan the rise of social media has created new avenues for marketing, entertainment, and activisms. Masih terkait dengan internet things juga. Maka it's proven teman-teman dari beberapa soal itu bahwa kalimat pertama itu menjadi key untuk dua tipikal soal ini. Maka teman-teman harus mampu mendapatkan meaning on the first one. Very nice, thank you Gita for your answer, and we talk in another discussion later ya. Thank you. Kita lanjut ke Indri Agatha, phone number 7. Nomor 7 ke I'm Indri. Indri. Mm-hmm. You can call me just Indri. I'm Where are from you from? Denpasar. Denpasar, Bali. Yes, it It's is. very hot or not lately? Yes. Okay. So, So what is your answer? so I answered it wrong. Mm-hmm. Wait. What did you answer? B. B. Okay. D. Kenapa? D. Tadi answer D. D. Delta. Kayaknya Kenapa? ini tadi salah baca karena baca bagian kalimat paragraf nomor 2. Jadi kayak kira kayak tentang physical and mental preparation, kayak hubungan dengan naik gunung gitu. Jadi harusnya Oke. Harusnya apa? Apa? B. B. Oke, kita cek kalau D salah, apa yang benar? B, betul. Nah, kita dapatnya adalah pada Mount Everest, the tallest mountain in the world, attract thousands of climbers each year. Menarik, banyak minat pendaki ya. However, growing numbers of climbers has always concerned. The growing numbernya semakin naik, berarti semakin viral gitu ya. About environmental degradations and overcrowding on the mountains, sehingga jawaban B menjadi the relevant one. That's it. Thank you, Indri, for the discussion. Thank you, Mr. Lang. Yeah, most welcome. Let's call Hairani Afifah Pohan, phone number 8. Hairani, Hi. please. My Hi. name is Hairani. People call me Rani. I'm from Medan. So, I choose
For the number 8, I choose A. It A. explains the yep. Why? Because it says that how does the second paragraph. So I read on the second paragraph. It says however. So constantly I choose A. I don't know why. Okay. Basically because whoever itu adalah ini ya the linking atau penghubung yang menunjukkan bahwa whoever itu ada pertimbangan lain gitu ya. The growing numbers of climbers has raised concern, menyebabkan concern nih hal lain, menimbulkan masalah lain atau environmental degradation, tentang environment degradation, penurunan dan overcrowding, terlalu ramai gitu. Dan kalau ditutup di bagian akhir, bahkan in recent gitu ya, di bagian akhir ini, in recent years effort have been made address this issue through strict regulations. Bahkan sampai dimunculkan sebuah peraturan gitu ya, organized land art campaigns untuk cleaning, bersih gunung lah, kalau di Indonesia bersih gunung, but the problem persist, masalahnya nggak selesai gitu aja. Oke, apakah ada things kita lihat betul kan? You're having good time. Thanks-nya bagus, cepat berarti yang menjawabnya. Very nice. Thank you, Hairani atau Rani for number. Let's go to Lutfi for number 9. Lutfi, number 9. Halo Lutfi. 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 No voice, I guess. Or there gak ada suara Lutfi. Is there any issue, Lutfi, with you? Halo Lutfi. Cannot. Gak ada suaranya Lutfi. You're unmute before. Sebelumnya nggak, mic-nya udah nyala tapi kalau nggak ada suaranya ya. Ini lagi ada problem. Oke, kali ini kita tes dulu nggak apa-apa. Next. Mariam. Ya. Halo, apakah suara saya Halo. terdengar? Yes, perfect. You from Mariam? SKM berat. Iya, Pak. Alma juga. Iya, Pak. Alma ya, sarjana apa? Sorry. Okay. Hello. I am Mariam. I'm from Yogyakarta. Oh, we are the same city. Yeah. Okay, for the number 9, my answer is A. The development of the smallpox vaccine, because in the first paragraph on the first sentence it tells the history of the vaccination, and then the discovery and the vaccination has since become one of the most it describe the development of the vaccine. How the history. The history of vaccinations dates back to the 18th century when Edward Jenner developed the first smallpox vaccine. Terus dilanjutkan dengan in recent decades, however, vaccination programs have faced challenges due to the misinformation and public skepticism. Apakah it means the development of smallpox vaccine? I'm so sorry. Ini menjadi it's not only about the smallpox, tapi kita di sini fokus utamanya adalah the history of vaccinations. Memang yang awal smallpox, tapi tidak dilanjutkan di sininya smallpox only. Ini dilanjutkan dengan in recent decades of vaccinations program, ya itu berlanjut, tapi mengalami base challenge due misinformation, ya misinformation-nya and public skepticism. Lalu gimana kita menemukan importance and vaccination gitu ya? Di sini jangan lupa bahwa you still need to read di sini disebutkan bahwa vaccination has since become one of the most effective tools in public health, practically reducing the incidence of many life-threatening diseases.
Jadi vaksin ini penting banget loh, ya, alat yang sangat efektif untuk kesehatan masyarakat karena secara drastis menurunkan kematian ya dari penyakit like that. Nah ini uh, udah benar di bagian ininya tentang vaksinnya, tapi you need to gain di bawahnya masih ada. Bukan hanya the development, bukan hanya the history, tapi juga the importance disampaikan. Like so, it will be the answer B. Like that. So, is that ini memberikan penjelasan, Miss Mariam? Yeah, thank you. Okay, thank you, Miss Mariam. And the last we go to Mela plus Melanie. Halo, apakah suara saya terdengar? Very clear plus Melanie. Hello everyone, my name is Melanie. I am from Yogyakarta. Oh. Yeah. Yeah, plus number. Ya, nomor 10 saya salah jawabannya. Saya jawab yang C. C. Oke, kenapa jawab C? Ya, tadi saya salah fokusnya ke bagaimana. Saya salah baca, saya kira itu kayak mendiskusikan tentang bagaimana vaksinasi itu meningkat. Oke, kita lihat. Oh my goodness, karena terakhir ya, nggak sampai. Nah itu salah tadi, yang benar it's supposed to be moment. Kita harus see the game, kita lihat lagi. Wait a moment. Maaf ya teman-teman, itu tidak kita bahas dulu. Saya lupa tekniknya kalau nomor 10 di selesai sudah menjadi selesai. My goodness, maaf. Dan nanti nomor 10 maybe we can discuss in the next meeting. Tapi kurang lebihnya tadi tidak satunya, tapi tebak proses ininya ya, auto vaccine tadi dijelaskan. Nah, itu menjadi gambaran how will you work with the exercises later on main ideas and structures ideas, ide penyusunan ide dalam tes TOEFL. Nah, teman-teman, nanti akan tak bagikan exercises lagi juga. Teman-teman bisa mengerjakan if you need more the exercises. Tapi selain itu, I hope you also watch the video on the breathing mastery dan juga mengerjakan soal di sana supaya teman-teman nanti juga bisa melihat perbedaan soalnya sehingga you get more experience begitu. Is there any questions related to the lesson this evening? Apakah ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita malam ini? Ada pertanyaan? Aman? Yakin nih, aman nih. Aman ya? Oke, if it's clear. Nah, later the record of the class, it will be sharing the group. Terus, if you have difficulty after the class, kalau nanti setelah kelas teman-teman, oh ternyata ada kebingungan, oh you need more exercises or anything, I'll be on the group. Saya ada di grup WhatsApp itu, jadi nanti teman-teman kita bisa saling berdiskusi di sana. Not only limited to the class activities, tidak hanya limited pada aktivitas kelas saja. If it's still related about the English, academic or anything, terkait dengan akademik atau TOEFL atau hal-hal lain yang seputar bahasa Inggris, seputar kemampuan saya, I will be possible also to discuss with you. Terus to inform that our class will be very strict on the time at 7 and will be finished with the 8:30. Kelas kita akan sesuai jadwal, jam 7 mulai dan selesai jam 8:30. Harapannya kalau teman-teman sibuk bisa ngatur jadwal untuk istirahat juga nggak bingung begitu ya. I guess that's it. So thank you for having the class this evening. Waktunya sudah selesai. Kita ketemu lagi besok. So we will have 3 meetings in a week. Ada 3 meeting di
dalam satu minggu, Senin, Kamis, dan Jumat. So we'll have meeting tomorrow to continue with the reading. Thank you so much and have a good rest. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye everyone. Thank you, Mr. Thank you. Bye-bye everyone.